Sudah ya? Sudah terrecord ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, kita ke atas. Ini lumayan banyak sekali slide-nya, tapi kita akan ringkas saja ke dalam beberapa hal yang penting-penting terutama gitu ya. Karena sebenarnya pembuatan SAP itu tidak cukup hanya dari satu pertemuan, harus banyak sekali pertemuan itu. Tapi Bapak diminta untuk satu pertemuan, mungkin 2 pertemuan dengan minggu depan untuk bisa menjelaskan SAP. Itu tidak apa-apa, kita akan fokus saja ke teori-teori yang sangat penting untuk bisa diaplikasikan tentunya dalam keseharian kita selaku perawat kelak gitu. Nah, kalian pernah dengar apa itu SAP? Ada yang pernah dengar nggak? Izin menjawab, Bapak. Boleh. SAP itu Satuan Acara Penyuluhan. Satuan Acara Penyuluhan. Oke. Ada yang berbeda? Singkatannya SAP itu bukan penyuluhan, Pak. Misalnya. Ada nggak? Nggak ada. Berarti setuju semua SAP ya. SAP itu penyuluhan ya. Jadi Satuan Acara Penyuluhan. Pernah belajar di mana? Pernah belajar nggak sebelumnya? Kalian? Belum? Bapak. Belum pernah ya? Oke. Khawatirnya kalian sudah pernah belajar, tapi setidaknya mungkin di landasan pendidikan mungkin kalian sudah belajar sedikit demi sedikit ya terkait komponen SAP-nya. Oke, lalu lanjut lagi. Jadi sebenarnya selain Satuan Acara Penyuluhan, SAP itu singkatannya bisa juga Satuan Acara Pembelajaran. Ya, Satuan Acara Pembelajaran. Atau bisa juga Satuan Acara Perkuliahan. Jadi SAP itu singkatannya nggak hanya satu, tapi bisa jadi banyak, yaitu Satuan Acara Pembelajaran, Satuan Acara Perkuliahan, dan juga Satuan Acara Penyuluhan. Sebenarnya kan pada dasarnya pembelajaran, perkuliahan, penyuluhan itu kan hal yang sama, sinonim gitu. Tapi ada kekhususan tentunya kalau penyuluhan itu lebih ke arah ke masyarakat biasanya. Kalau perkuliahan itu ke mahasiswa misalnya. Jadi hampir dikatakan sama. Boleh kita menyebut SAP itu Satuan Acara Perkuliahan, Pembelajaran ataupun Penyuluhan. Jadi tidak salah kita menyebut itu. Oke. Satu itu. Jadi SAP itu bukan hanya penyuluhan, bisa aja Satuan Acara Perkuliahan atau Pembelajaran. Kalau kalian misalnya menjadi dosen atau kalian ya menjadi dosen misalnya, itu bukan penyuluhan, jadi pembelajaran. Tapi kalau misalnya di UPI sendiri sudah diganti, nggak boleh namanya Satuan Acara Perkuliahan. Kalau dulu tuh UPI itu SAP itu Satuan Acara Perkuliahan kalau di UPI itu berlakunya kata-katanya itu. Jadi dosen itu harus membuat SAP setiap mata kuliah. Gitu. Kalau sekarang nggak boleh kita menyebut itu SAP, harus disebutnya itu RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Karena menurut UPI mungkin ya ini juga RPS itu terdiri dari SAP dan juga kurikulum. Hal-hal kurikulum. Oleh karena itu penulisan RPS itu lebih tepat dibandingkan dengan SAP. Makanya di UPI itu adanya RPS mata kuliah, tidak ada Satuan Acara Perkuliahan. Tapi pada dasarnya di dalam RPS itu sebenarnya ada SAP juga pada dasarnya. Itu yang tabel-tabel itu disebutnya adalah SAP kurang lebihnya. Gitu ya. Nah, oke. Nah, namun demikian pada pembahasan ini mari kita fokus ke satu pengertian dari SAP, yaitu Satuan Acara Penyuluhan. Ya. Karena ini paling tepat diterapkan pada asuhan keperawatan. Kalian itu kan nanti S1 nurse. S1 nurse itu hak dan kewajibannya itu bukan untuk menjadi dosen atau melakukan pengajaran atau perkuliahan. Makanya kalian akan banyaknya melakukan penyuluhan ke masyarakat. Nah, kalau namanya penyuluhan, kalau ke masyarakat itu disebutnya penyuluhan, bukan pengajaran atau
pembelajaran. Makanya yang paling tepat itu SAP yang kalian pelajari itu adalah satuan acara penyuluhan gitu. Di mana ini adalah contoh SAP-nya. Pak. Sebenarnya secara landasan sama aja isinya antara SAP satuan acara penyuluhan dengan satuan acara pembelajaran, hanya saja yang membedakan itu biasanya formatnya. Kalau format SAP itu biasanya seperti ini formatnya. Jadi nggak berbentuk tabel kalau satuan acara pengajaran atau perkuliahan itu dia dalam bentuk tabel. Lalu sasarannya orang tua dan anak atau masyarakat. Kalau satuan acara pembelajaran itu biasanya adalah mahasiswa biasanya. Gitu. Lalu Bapak ingin ke sini dulu. Nah, kenapa kita fokus ke SAP satuan acara penyuluhan? Karena perawat S1 nurse dalam notabene ini adalah kalian mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan penyuluhan kesehatan kepada pasien kalian, baik itu individu, keluarga maupun masyarakat. Nah, walaupun dalam keadaan yang sangat jarang, S1 nurse itu sering juga diminta untuk melakukan pembelajaran yang memerlukan pembuatan kurikulum seperti pembuatan kurikulum kader. Misalnya kalian disuruh untuk melakukan pengajaran terhadap kader. Kurikulumnya, jadi kalau kurikulum itu kumpulan dari perkuliahan atau SAP gitu. Jadi kalau SAP itu mungkin hanya 2-3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan cukup. Kalau kurikulum itu banyak banget. Kayak kurikulum itu misalnya kurikulum prodi S1 nurse, mata kuliahnya juga ada banyak banget. Mungkin ada 50, 60. Dari setiap mata kuliah itu terdiri dari satuan acara perkuliahan yang banyak juga gitu. Pertemuan yang banyak juga. Nah, itulah kurikulum. Tapi kalau misalnya kita hanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak perlu kurikulum karena nggak begitu banyak. Perlu hanya cukup dengan SAP tadi, satuan acara penyuluhan gitu. Jadi bisa aja suatu saat kalian juga perlu membuat satuan acara pembelajaran atau perkuliahan kalau diminta oleh dinas kesehatan ataupun yang lainnya. Atau bisa juga ketika kalian menjadi guru SMK keperawatan. Guru SMK keperawatan itu dia akan membuat kurikulum SMK keperawatan. Nah, kurikulum SMK keperawatan itu diturunkan menjadi RPS atau SAP mata kuliah tertentu. Itu hanya saja Bapak tidak sarankan untuk S1 nurse seperti kalian nanti itu untuk menjadi pengajar di SMK keperawatan karena sampai sekarang itu masih menjadi polemik. Ada yang setuju, ada yang tidak terkait adanya SMK keperawatan. Karena itu bertolak belakang dengan undang-undang bahwa minimal dari perawat itu adalah D3 keperawatan. Jadi kalau bisa dihindari lah, jangan sampai menjadi guru atau pengajar SMK keperawatan. Tapi kalau misalnya tidak dihindari atau kalian setuju dengan adanya SMK keperawatan, Bapak juga tidak bisa larang. Gitu. Ya. Jadi akan banyak itu kalian itu melihat bahwa SAP itu satuan acara penyuluhan, bukan satuan acara pembelajaran atau satuan acara perkuliahan. Gitu. Nah, lalu Bapak sebelum ke sana bakal ke sini lagi tadi salah ininya ya. Jadi kalian akan lebih banyak menggunakan format ini, satuan acara penyuluhan dibandingkan dengan satuan acara perkuliahan. Tapi isinya sebenarnya sama aja antara ini sama ini, cuma beda sasarannya. Kalau perkuliahan itu lebih ke arah mahasiswa, kalau penyuluhan itu lebih ke arah ke masyarakat. Lalu nah tahapan dalam perkuliahan keperawatan. Nah, kalau dalam perkuliahan keperawatan tahapan pembelajaran lah maksudnya ya. Tahapan pembelajaran dalam perkuliahan keperawatan misalnya kalian jadi dosen misalnya ya. Nah, kalian itu sebenarnya prodi itu mengadakan namanya itu jadi urutannya seperti ini ya, urutan dari proses pengajaran itu seperti ini kalau di perkuliahan keperawatan. Itu pertama prodi dalam hal ini, misalnya kalian prodi atau di prodi SMK keperawatan misalnya, atau kalian di dinas kesehatan untuk membuat kurikulum untuk kader kesehatan, maka kalian itu harus mengadakan workshop namanya. Workshop
kurikulum namanya. Jadi kita undang para pemangku kebijakan di bidang keperawatan, kita tanya ke dinas kesehatan apa nih perlu perawat itu sekarang tuh perlu apa aja skillnya. Oh perlu ini. Lalu skill lainnya apa ini. Nah kita buat workshop diskusi di situ sampai dibuatlah kurikulum. Oh ternyata untuk menjadi perawat itu perlu 50 mata kuliah misalnya, kita buat workshop seperti itu. Sekaligus juga ada panduan tentunya ketika membuat kurikulum itu ada panduan dari organisasi profesi yaitu dari AIPVQ atau AIPNI misalnya kalau S1 nurse. Jadi panduan ditambah masukan-masukan dari pemakai lulusan, dari dinas kesehatan, dari rumah sakit, dari manapun sekaligus juga dari alumni, lalu juga dari dosen gitu. Nah, sampailah terbuat kurikulum gitu. Nah, seperti yang kalian mungkin sudah miliki, ada kurikulum S1 Nurse Keperawatan, di mana kurikulum tersebut menjadi acuan selama kalian kuliah selama 6 tahun. Lalu menjadi acuan juga ketika dosen membuat RPS. Nah, RPS itu harus dibuat berdasarkan kurikulum yang sudah dibuat oleh prodi. Nah, lalu RPS tersebut sebenarnya isinya tuh di dalamnya tuh SAP juga gitu atau satuan acara pembelajaran atau perkuliahan. Lalu RPS tersebut diturunkanlah. Nah, RPS SAP silabus itu hampir sama. Kalau dulu sempat juga disebutnya silabus SAP gitu ya. Kalau dulu banget itu disebutnya silabus. Silabus dirubah lagi namanya jadi SAP, dirubah lagi ke sini jadi RPS gitu. Tapi isinya sebenarnya hampir sama. Lalu setelah dosen membuat RPS gitu ya, dosen lalu membuat bahan ajar dari RPS tersebut. Misalnya untuk pertemuan 9-10 Bapak mengajar terkait dengan pembuatan SAP, maka Bapak membuat bahan ajar yang ini, yang kita lihat ini gitu. Itulah adalah bahan ajar. Lalu Bapak juga akan membuat soal berdasarkan bahan ajar tersebut. Itu adalah media pembelajaran. Nah, untuk pembuatan bahan dan ajar dan soal ini nanti akan minggu depan khususnya ya. Lalu setelah itu implementasi perkuliahan seperti sekarang yang kita lakukan gitu ya. Lalu evaluasi perkuliahan, kemarin kalian sudah alami UTS UAS gitu. Sekaligus nanti evaluasi kurikulum atau keseluruhan. Misalnya tugas akhir, lalu ada ujian komprehensif, misalnya di suatu tempat, di beberapa prodi itu ada ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu ya ujian semuanya. Mata kuliah itu disatukan, dites apakah mahasiswa tersebut sudah layak menjadi perawat atau belum misalnya. Dan ada UKOM. UKOM itu juga adalah salah satu tahapan dalam perkuliahan keperawatan. Itu. Jadi hal yang membedakannya itu kalau di pendidikan atau perkuliahan itu ada namanya kurikulum. Materinya banyak banget. Kuliahnya banyak gitu. Tapi kalau di penyuluhan itu tidak banyak. Kalau di masyarakat itu tidak banyak. Biasanya tidak ada kurikulumnya. Tapi ada juga yang perlu kurikulum, misalnya diminta untuk mendidik kader secara lebih banyak, maka diperlukan kurikulum kader misalnya. Kader diberikan mata kuliah ini, mata kuliah itu, mata kuliah ini sehingga materinya itu enggak hanya 1 atau 2. Gitu. Nah, lalu ini Bapak lewat dulu. Nah, lalu untuk penyuluhan kesehatan sendiri itu berbeda dengan yang tadi. Kalau misalnya di perkuliahan itu asalnya itu dari pengkajian juga sih, pengkajian. Tapi pengkajiannya itu kompetensi, keseluruhan kompetensi perawat itu apa. Jadi banyak banget yang dikaji. Kalau penyuluhan kesehatan itu biasanya di pengkajiannya kayak kita aja melakukan pengkajian. Ketika kalian di keluarga, maka lakukan dengan format pengkajian keluarga. Kalau di individu, di Gadar misalnya atau di KMB, kalian ada format pengkajian gawat darurat atau format pengkajian medikal bedah misalnya. Nah, kalian gunakan itu, lalu setelah itu seperti biasa kalian melakukan ASKEP gitu ya. Kalian menetapkan diagnosa, perencanaan tujuan, tindakannya biasanya ada tulis di SLKI dan SIKI bahwa salah satunya dengan konseling atau penyuluhan kesehatan.
Nah, kalau di rencana ASKEP kalian sudah tertulis konseling atau penyuluhan kesehatan salah satu, maka kewajiban selanjutnya adalah kalian membuat namanya SAP atau Satuan Acara Penyuluhan, itu ya. Tanpa wajib dibuat dulu kurikulumnya, karena kan sedikit ya kalau dibuat kurikulum itu kan harus banyak materinya, banyak banget, SAP-nya itu banyak banget, baru kalian wajib membuat kurikulum. Tapi kalau hanya per pasien atau sedikit lah penyuluhan, itu nggak perlu kurikulum, hanya perlu membuat SAP. Gitu ya. Tapi kalau misalnya banyak, misalnya penyuluhan kesehatan pada kader, di mana kader itu akan dididik menjadi sangat pintar misalnya, maka itu perlu ada kurikulum kader. Tapi kalau misalnya tidak terlalu banyak, tidak cukup tidak perlu tidak tidak perlu kurikulum, hanya perlu SAP itu. Lalu setelah itu SAP selesai, ya, ASKEP selesai, terus juga SAP selesai, lalu kalian buat materi. Misalnya materi hipertensi, materi rematik, materi diabetes, dan lainnya. Sekaligus kalian membuat pembuatan soal dan juga proposal kegiatan. Kalau penyuluhannya bersifat kelompok, itu perlu juga proposal. Di proposal itu dibahas apa aja, misalnya nama ketuanya siapa, pembagian kerjanya siapa, siapa konsumsi, siapa presentan, siapa MC, siapa moderator, dan lain-lain, itu perlu juga dibuat. Gitu. Lalu setelah itu perlu ada ya. Lalu setelah itu oke, kita lanjut lagi ya. Nah, lalu setelah dibuat materi implementasi penyuluhan, kita lakukan penyuluhan. Gitu, yang akan kalian juga implementasikan nanti di akhir, gitu ya, di pembelajaran, mungkin di pertemuan-pertemuan akhir mungkin ya akan ada pertemuan implementasi penyuluhan. Lalu setelah itu dievaluasi dengan soal gitu yang kalian sudah buat sebelumnya. Oke. Lalu oke, ini kita lewat aja ya. Jadi sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu nggak? Jadi yang kita bisa aplikasikan, mungkin Bapak akan coba breakdown atau simpulkan untuk bisa kalian fokus untuk mengaplikasikannya. Kalian akan mengaplikasikan pembuatan SAP, di mana SAP tersebut akan lebih dominan ke dalam pengertian satuan acara penyuluhan. Nah, satuan acara penyuluhan itu tentunya diturunkan dari pengkajian kalian, ASKEP kalian. Pengkajian lalu diagnosa, salah satu dari perencanaan dari diagnosa tersebut untuk menyelesaikan masalah keperawatan tersebut adalah penyuluhan. Lalu tahapan selanjutnya kalian membuatlah namanya materi SAP gitu. SAP dibuat gitu. Lalu setelah itu jadi nggak hanya ada di diagnosa, lakukan penyuluhan, nggak hanya itu, tapi kalian harus buat SAP-nya. Nggak langsung melakukan, tapi buat dulu SAP-nya. Jangan lakukan penyuluhan kalau kita SAP-nya belum bikin. SAP bikin, lalu setelah itu materinya bikin, soalnya bikin, lalu kalian implementasikan penyuluhan tersebut. Gitu. Nah, jadi kalian harus bisa membuat SAP lah utamanya pada pertemuan ini. Lalu tadi ini sudah ya. Terus juga, nah SAP itu terdiri dari salah satunya adalah namanya tujuan. Ya, kita lihat di sini di atas. SAP itu terdiri dari tujuan. Ini yang sering salah, tujuan instruksional umum sama tujuan instruksional khusus. SAP itu terdiri dari ini, salah satunya. Nah, ini yang sering salah tujuan ini. Oleh karena itu Bapak akan coba jelaskan materi terkait bagaimana membuat tujuan yang benar. Nah,
Tujuan yang benar itu harus mengikuti taksonomi, namanya taksonomi Bloom. Mungkin kalian pernah belajar nggak taksonomi Bloom? Belum ya? Oke. Seharusnya sih di landasan pendidikan mungkin udah diajarin seharusnya, atau di pertemuan pertama mungkin udah belajar terkait ini gitu. Tapi ini akan digunakan, Bapak bahas lagi karena akan digunakan di pembuatan SAP itu harus sesuai dengan taksonomi Bloom. Gitu. Nah, taksonomi Bloom itu mungkin agar kita bisa mengefisienkan waktu, langsung Bapak ke sini aja, yang lainnya Bapak silahkan baca oleh kalian. Nah, menurut Bloom itu namanya nama orang ya yang membuat taksonomi ini. Ada 3 domain dalam pendidikan, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Gitu. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut H.L. Bloom dan menurut ahli-ahli pendidikan lainnya, bahwa pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan atau pendidikan atau perkuliahan itu harus menyentuh atau dapat merubah ketiga ranah ini. Jangan hanya kognitifnya aja yang dirubah, tapi afektif dan psikomotornya juga harus dirubah. Misalnya pasiennya dia hipertensi atau darah tinggi, kita harus bukan hanya merubah pengetahuan dia tentang darah tinggi, tapi juga harus merubah sikap dia atau kemauan dia untuk bisa mengobati darah tingginya. Lalu selain itu juga pasien hipertensi tersebut harus bisa bagaimana cara pencegahan dan penanganannya, harus seperti apa darah tinggi itu, yaitu domain psikomotor, harus bisa melakukan sesuatu. Misalnya kalian juga perawat ya, pendidikan perawat itu harus bisa merubah bukan hanya pengetahuan kalian, tapi juga sikap kalian dan juga psikomotor kalian. Misalnya perawat dididik cuma diajarin aja teori, tapi psikomotornya nggak pernah diajarin nyuntik segala macam, maka nggak akan maksimal juga kalian menjadi perawat. Oleh karena itu, perawat itu teorinya harus kuat, psikomotornya juga harus kuat. Kalau teorinya saja yang kuat tanpa psikomotor, maka perawat tersebut nggak akan bisa maksimal. Demikian pula afektif. Dia pinter, nyuntik pinter, terus juga pengetahuannya tentang seluruh penyakit pinter, tapi dia nggak beretika, tidak beretika kepada pasiennya, maka tidak akan bisa maksimal sama. Komunikasinya lalu juga sikapnya jelek terhadap pasien. Dah saya mah mau kerja maksimal, mau kerja juga asal-asalan, gaji saya sama, jadi asal aja kerjanya. Nah, itu namanya afektif gitu. Percuma aja kognitif bagus, psikomotor bagus, tapi afektif nggak bagus. Jadi ketiga unsur ini harus seimbang, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Makanya ketika kalian melakukan penyuluhan atau membuat SAP, ketiga domain ini harus ada di tujuan kalian. Jangan sampai hanya satu. Gitu. Misalnya kalau misalnya melakukan penyuluhan kesehatan terkait darah tinggi, kalian menuliskan hanya kognitif domainnya aja, salah. Harus ketiga-tiganya harus kalian rubah gitu. Terkecuali misalnya pasiennya dia udah paham hipertensi. Oh, Bapak, Ibu udah tahu belum hipertensi itu apa? Hipertensi itu adalah tekanan darah lebih dari 140/90. Wah, berarti udah pinter kognitifnya. Berarti kita nggak usah masukin lagi tujuan yang sudah dia pahami. Tapi ketika ditanya, Bapak itu makanannya kok masih yang asin-asin, yang garam-garam, apa nggak Bapak nggak takut itu bisa menyebabkan penyakit yang lain, Pak? Oh, saya mah dan memang masih kayak gini, mumpung masih muda. Kalau nanti udah tua, kalau saya jadi maksudnya dia afektifnya masih buruk gitu. Nah, kalau afektifnya masih buruk, maka kita rubah afektifnya, walaupun kognitifnya baik. Makanya kita tidak usah meletakkan tujuan kognitif, karena pasiennya sudah pintar. Gitu. Tapi kalau semuanya belum bisa, maka semuanya harus diintervensi, jangan sampai ada yang terlewat. Dia sudah paham bahwa hipertensi itu apa, tanda gejalanya apa, faktor resikonya apa, bahayanya apa.
Dia juga sudah mau mengobati hipertensinya karena dia takut terkena penyakit jantung, stroke, dan lainnya. Tapi dia belum paham caranya. Lalu Bapak sudah melakukan apa aja di rumah? Nggak tahu, saya belum melakukan apa-apa. Nah, psikomotornya yang belum. Makanya psikomotornya kita rubah. Makanya tujuannya lebih ke arah psikomotor. Tapi kalau semuanya belum, maka semuanya harus kita rubah itu. Makanya di situ ada asesmen dulu. Mana kebutuhannya, apakah seluruhnya, apakah psikomotor saja atau afektif dan domain saja misalnya. Afektif dan psikomotor saja misalnya seperti itu. Tapi rata-rata pasien yang ada di lapangan itu perlu ketiga-tiganya. Kebanyakan sih masih belum tahu semuanya. Jadi oleh karena itu ketika kita merumuskan tujuan aplikasinya nanti di SAP yang kalian buat harus terdiri dari 3 ini. Jangan sampai tidak. Walaupun karena kalian pasiennya belum ada, kita ibaratkan aja yang terburuk. Pasien itu belum mengetahui semuanya. Seluruh domain ini belum bisa dikuasai oleh pasien. Makanya SAP-nya Bapak minta untuk semuanya ada. Ketiga aspek ini. Karena kita kan belum ada pasiennya persis, tapi ketika kita mendapatkan pasien yang terburuk pun jadi kita bisa gitu. Oke. Nah, lalu menurut domain kognitif itu ada 6 tahap ya. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, berkreasi. Bapak nggak akan terlalu jauh ke pembahasan ini karena mungkin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya atau di landasan pendidikan sih harusnya mah ini udah dijelaskan gitu ya. Jadi domain kognitif itu ada 6 fase. Yang paling tinggi itu berkreasi, yang paling rendah itu mengingat. Jadi ini level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Semakin rendah level maka itu semakin kurang bagus, tapi semakin tinggi level itu akan semakin bagus gitu. Nah, yang kalian harus lihat terus, ini contekan kalian ya. Ini yaitu kata kerja operasional gitu ya. Jadi ketika membuat tujuan, lihat ini. Lihat contekan ini karena susah ya menghafal ini ya. Jadi kalian lihat ini, lalu kita ambil dari salah satu ini. Misalnya kita kognitifnya itu yang pertama misalnya kliennya itu harus bisa mengenal atau mengetahui terkait dengan pengertian dari darah tinggi misalnya. Kita fokus ke darah tinggi aja dulu contohnya ya. Nah, pengertian dari darah tinggi itu kan kognitif ya. Darah tinggi itu adalah tekanan darah. Jadi pasien itu bisa menyebutkan seperti ini. Pasien mengatakan bahwa hipertensi atau darah tinggi adalah tekanan darah lebih dari 140/90. Nah, oleh karena itu kita pilih mana. Kalau namanya pasien ya nggak usah tinggi-tinggi lah. Kalau namanya perawat itu kan harus tinggi. Mungkin penerapan atau analisis ya. Kita identifikasi aja inilah. Yang penting dia tahu atau paham aja. Nggak usah tinggi-tinggi targetnya. Karena kalau terlalu tinggi kan berat ya. Yang penting dia mah bisa level C1, C2 namanya. C1, C2, C3, C4. Nggak usah tinggi-tinggi kalau ke pasien atau penyuluhan itu. Kalau ke mahasiswa itu harus agak tinggi, misalnya penerapan dan analisis. Jadi kita pilih di antara ini mana yang paling cocok. Menjelaskan, menyebutkan. Bisa menjelaskan atau menyebutkan. Misalnya. Atau kita agak tinggi lah sedikit ke C2 misalnya. Menjelaskan juga ada. Kalau menjelaskan pada C1 sama C2 itu beda. Kalau C1 itu dia hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang ada di teks. Jadi kalau hafalan itu adalah lebih rendah dibandingkan menjelaskan. Misalnya di teks kita tulis hipertensi itu adalah tekanan darah lebih dari 140/90. Itu dia bisa menjelaskan gitu. Lalu dia menjelaskan kembali itu. Hipertensi itu adalah tekanan darah lebih dari 140/90. Dia mampu itu. Tapi kita tanyakan kembali, kalau misalnya 150/90 itu masuknya darah tinggi nggak? Kalau dia bisa menjawab, berarti dia sudah bisa menerapkan bahkan. Atau sudah bisa memahami atau pemahaman. Gitu, paling tidak. Gitu. Jadi menjelaskan itu juga
kok Pak ada di sini kan menjelaskan, kok ini ada juga menjelaskan. Nah, menjelaskannya itu berbeda gitu. Oleh karena itu kita perlu identifikasi juga menjelaskannya itu C1 atau C2 gitu. Oke. Jangan sampai kalian yang jelas, jangan sampai kalian memilih kata kerja atau tujuan ya. Tujuan itu tidak berlandaskan ini. Misalnya memahami, nggak ada di sini memahami. Karena memahami itu kan nggak bisa dilihat. Kalau misalnya kalian melihat orang paham atau tidak, nggak bisa dijelasin. Nggak bisa kalian lihat. Gitu. Tapi kalau menjelaskan, coba jelaskan kembali terkait hipertensi. Berarti tidak menjelaskan. Tidak tercapai tujuan itu. Makanya harus menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu kata kerja yang bisa kita lihat, kita uji, kayak menjelaskan. Coba gambarkan kembali apa itu jantung misalnya. Nah, bisa kita ini. Tapi memahami misalnya. Coba kamu memahami dari hipertensi, nggak tahu, kita nggak bisa melihat bagaimana orang paham atau enggak. Kalau misalnya mengangguk kayak gini, apakah itu berarti paham? Belum tentu gitu. Oleh karena itu kita harus lebih operasionalkan untuk bisa kita evaluasi gitu. Kalau menyebutkan berarti nanti kata di kalimat pertanyaannya bisa sebutkan kembali. Kalau jelaskan kembali apa itu hipertensi. Itu yang saat kita tanyakan setelah penyuluhan kesehatan. Jadi Bapak nggak akan rumit-rumit, yang jelas kata-kata ini harus diaplikasikan pada tujuan. Jangan sampai tujuan kalian itu tidak ada di antara dari kata-kata ini. Itu mudahnya itu. Jadi nggak boleh asal misalnya memahami, nggak ada memahami. Gitu. Tapi kalau kalian menjelaskan, memperkirakan, nah itu boleh. Itu. Tapi ini pasti banyak orang salah. Karena orang malas ya lihat tabel ini, jadi asal aja kira-kira memahami. Klien memahami pengertian hipertensi, oh tulis aja itu. Kayaknya itu deh bener. Gitu. Padahal nggak ada memahami itu, nggak boleh kayak gitu. Karena bukan kata kerja operasional namanya. Walaupun sih kalau dikatakan salah banget ya enggak ya. Tapi kalau dari teori itu kurang tepat. Harusnya itu kita harus mengambil dari tabel kata kerja operasional kognitif. Nah, lalu oke, ini kita lewat aja. Nah, itu kita lewat juga. Ini kita lewat juga, nanti ada penjelasan di bawah. Nah, untuk domain afektif itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Ya. Untuk kata kerjanya, nah, Bapak kembali lagi, kita pertama-tama itu merumuskan tujuan. Tentunya dengan biodata sasarannya siapa dulu. Dalam SAP itu kita tulis pokok bahasanya apa, subpokok bahasanya apa, lalu juga waktunya kapan, tempatnya di mana penyuluhan tersebut. Lalu setelah itu kita jabarkan juga tujuan. Nah, tujuannya itu terdiri dari 3 kata Bapak tadi. Kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Yang kognitif lihat dari tabel yang tadi, yang untuk perumusan tujuan dari psikomotor atau afektif dilihatnya dari tabel ini. Gitu. Ini juga ada A1 atau afektif 1, A2, A3, A4, A5. Semakin tinggi A5 maka itu akan semakin bagus. Misalnya seorang istri tanpa disuruh suaminya dia sudah menyiapkan apa yang dibutuhi suaminya saat pulang kantor. Misalnya dia masak makanan, lalu juga menyiapkan air hangat untuk mandi. Nah, jadi tanpa disuruh pun afektifnya udah cepat gitu. Udah sadar sendiri. Nah, itu adalah A5 atau A4 mungkin. Tapi kalau kitanya masih disuruh-suruh gitu ya, itu mungkin belum afektifnya, masih A1 misalnya. Mematuhi. Misalnya kalau ketika kita naik motor, misalnya kita menggunakan helm. Kalau ada polisi, tapi kalau nggak ada polisi kita lepas, berarti itu A1. Hanya mematuhi peraturan, mematuhi juga masih setengah-setengah, kalau ada polisinya baru. Tapi kalau misalnya kita menggunakan helm itu dengan kesadaran,
nggak di kota, nggak di desa pakai helm, walaupun nggak ada polisi tetap pakai helm, berarti itu mungkin sudah karakteristik nilai namanya. Jadi sudah tinggi gitu, afektifnya udah tinggi. Tapi kalau masih disuruh-suruh hanya untuk mematuhi aturan gitu, maka itu afektifnya masih dikatakan rendah gitu. Nah, kalau bisa yang kita nilai juga adalah afektifnya agak tinggi. Nah, misalnya ketika kalian melakukan penyuluhan, setelah melakukan penyuluhan itu kalian bilang, Bapak, Ibu, saya akan melakukan kunjungan mendadak atau survei mendadak gitu. Jadi ketika nanti minggu depan atau bulan depan saya akan datang ke rumah Ibu melihat makanan Ibu apakah sudah sesuai belum untuk penyakit hipertensi. Pas dicek ke rumahnya ternyata masih ada gorengan, ternyata masih ada ikan asin. Berarti itu belum afektifnya belum tercapai, A1 aja belum gitu ya. Gitu. Makanya tapi ketika kita kasih tahu, Bapak Ibu saya mau survei ya besok makanannya. Nah, ternyata dia udah mematuhi, tapi ketika kita tidak kasih tahu, nggak mengikuti itu, maka afektifnya masih lemah, perlu ditingkatkan kembali menjadi lebih tinggi gitu. Jangan sampai untuk mematuhi saja, tapi juga udah terinternalisasi lah dalam diri kita. Gitu. Sama kayak perawat, ketika kita menjadi perawat gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lihat makanan, ih jorok, nggak enak, ini kotor, piringnya kotor, nggak dicucinya dengan air mengalir misalnya, kita akan merasa jijik. Namanya itu karakteristik nilai udah terinternalisasi dalam diri kita gitu, afektifnya itu. Tapi kalau mungkin masyarakat umum, makanan kurang bersih sedikit, tetap dimakan sama dia. Oleh karena itu dia masih mungkin levelnya level bawah afektifnya gitu. Jadi pilih di sini antara ini mana yang cocok. Misalnya tadi kalau yang tadi pengertian itu lebih ke arah menjelaskan mungkin atau menyebutkan. Setelah dilakukan kunjungan 3 kali 30 menit, keluarga misalnya pada keluarga ya, keluarga mampu menjelaskan pengertian hipertensi. Tadi ada ya menjelaskan atau menyebutkan kembali pengertian hipertensi. Lalu menyebutkan kembali tanda gejala hipertensi, lalu menjelaskan kembali apa itu faktor resiko hipertensi. Nah, lalu kalau misalnya selanjutnya klien mampu menyebutkan kembali bahaya dari hipertensi, menyebutkan atau menjelaskan, itu levelnya kognitif. Nah, kalau psikomotornya berarti apa? Kalau afektifnya apa misalnya Pak? Kita pilih di antara ini, kira-kira cocoknya apa untuk yang pasien hipertensi? Memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, menjawab, membantu. Kalau bisa yang atas, yang agak jangan cuma A1, misalnya A2 atau A3 lah, meyakini. Tapi kalau misalnya nggak logis, ya A3, terlalu tinggi nih, lebih baik kita A2 dulu aja misalnya. Boleh meyakini, misalnya kita lihat yang A3 mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, memprakarsai, mengimani, mengundang, menggabungkan, memperjelas, mengusulkan, menekankan, menyumbang. Ada yang agak cocok misalnya meyakini, ya meyakini. Kalau yang di sini mengkromikan, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, meyakini. Misalnya kita anggap aja meyakini. Kita tuliskan di tujuan yang ke selanjutnya setelah tadi menjelaskan terkait dengan bahaya hipertensi. Kita tuliskan juga keluarga mampu meyakini bahaya dari hipertensi dan meyakini untuk bisa sembuh atau mengatasi hipertensinya. Jadi yakin dia itu untuk bisa mengatasi hipertensinya. Nggak setengah lagi. Atau kalau misalnya dia menyetujui, misalnya kayak gini, Ibu setuju nggak kita belajar? Ibu setuju nggak kita akan belajar terkait pencegahan dan penanganan hipertensi? Setuju. Setuju nggak hipertensi itu bahaya? Setuju. Nah itu juga menyetujui, afektif. Tapi akan lebih tinggi kalau meyakini. Ya saya yakin, misalnya berarti dia udah afektifnya sangat kuat gitu. Ya akan lebih tinggi lagi kalau misalnya ke sini mengubah perilaku, berakhlak, merubah perilaku misalnya. Mengubah perilaku bisa kita tuliskan juga. Setelah dilakukan tadi ya udah, keluarga mampu mengubah perilaku menjadi perilaku yang sesuai dengan pola hidup hipertensi. Berarti sudah berubah perilakunya.
Nah, ini nggak bisa kita tanyakan. Ini harus kita cek survei mendadak yang kayak tadi. Jadi ketika data ke situ, oh makanannya ternyata udah nggak asin, nggak ada yang berlemak, nggak ada yang kerupuk, nggak ada gitu, nggak ada yang berminyak gitu. Nah, berarti sih dia sudah terkarakteristik nilai bahwa orang hipertensi itu harus mengurangi ini dan sangat patuh gitu. Itulah adalah sudah merubah perilaku gitu. Setidaknya kita kalaupun belum ke sini, kita bisa mengevaluasinya ke arah sini. Meyakinkan atau meyakini bahwa hipertensi itu harus diatasi gitu. Oke, lalu setelah itu afektifnya udah ada. Sekarang tinggal psikomotornya. Nah, psikomotornya juga ada contekannya. Nah, psikomotor itu domainnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 7 ini sama, yang paling tinggi itu adalah yang paling atas atau P5, P7 atau kreativitas gitu. Nah, lalu setelah dia meyakini atau dia malah merubah perilakunya menjadi lebih sesuai atau beradaptasi terhadap hipertensi misalnya, dia juga melihat psikomotornya gitu. Berubah psikomotornya. Jadi tujuan psikomotor juga harus dilihat sama kita. Apa itu? Nah, ini. Gitu. Psikomotor itu misalnya pencegahan atau penanganan lah. Pencegahan bisa, penanganan bisa. Keluarga mampu. Nah, kita tinggal pilih ya dari P2, P3 aja dulu kira-kira yang cocok apa untuk yang hipertensi. Memprakarsai, mengawali, memperlihatkan, membantu. Kadang-kadang nggak hanya satu yang cocok, tapi kita pilih aja salah satu. Misalnya tadi menjelaskan, menyebutkan, bisa menjelaskan, bisa menyebutkan sama-sama benar, nggak masalah gitu. Jadi kebenaran itu tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga. Kita tinggal pilih aja yang kira-kira kita suka atau kita cocok kata-kata itu. Misalnya kita mengawali, memulai, memprakarsai, memperlihatkan, membantu, mempersiapkan, menunjukkan, mendemonstrasikan. Anggap aja mendemonstrasikan. Oh, ini bisa nih diambil nih. Mendemonstrasikan cara penanganan hipertensi misalnya. Nah, terus tapi kita coba yang lebih atas. Yang lebih atas tingkatannya mempraktekkan, memasang. Ya, mempraktekkan, memasang, bisa juga mempraktekkan. Gitu. Mengoperasikan, membongkar, memasang, melaksanakan, memperbaiki. Nah, misalnya kita mempraktekkan aja. Tujuan selanjutnya, keluarga mampu mempraktekkan cara penanganan sederhana di rumah terkait hipertensinya. Nanti ada sub pokoknya lagi. Klien mampu mempraktekkan cara kompres hangat dingin untuk mengatasi nyeri tengkuk. Klien mampu mempraktekkan cara pengobatan tradisional untuk mengatasi hipertensi. Klien bisa mempraktekkan cara manajemen stres untuk bisa mengatasi hipertensi. Klien mempraktekkan cara olahraga untuk bisa mengatasi hipertensi. Itu psikomotor semua. Pak, kurang tinggi Pak, mau kita mah yang langsung tinggi aja, mau yang P7. Bisa gitu ya. Tapi apakah memungkinkan dengan kondisi pasien? Nggak usah dipaksain kalau terlalu tinggi, itu nggak bisa. Misalnya kita mengadaptasikan, mengatur kembali, memodifikasi, dan lainnya. Memodifikasi, anggap aja memodifikasi. Lalu tujuan memodifikasi misalnya. Terkait lingkungan. Misalnya. Klien mengatakan bahwa klien mampu memodifikasi lingkungannya. Nah, itu tujuan selanjutnya terkait psikomotor. Kita bisa melihatnya apakah pasien bisa memodifikasi lingkungan? Nah, kita bisa lihat di rumahnya apakah makanannya masih yang asin-asin, yang gorengan-gorengan. Kalau belum, berarti itu dia belum bisa memodifikasi. Kalau misalnya pasiennya dia lansia terus juga resiko jatuh, apakah masih ada lantai yang licin, lalu apakah ada lingkungan yang gelap? Kalau belum, berarti masih belum bisa memodifikasi. Tapi kalau dia udah bisa memodifikasi, berarti makanannya udah nggak asin-asin dan lain-lain gitu ya. Berarti dia sudah mampu memodifikasi. Artinya dia sudah secara psikomotor mampu untuk
memodifikasi lingkungan dari pasien agar bisa sesuai dengan hipertensi gitu. Nah, contohnya itu, tapi kita bisa pilih mana memodifikasi bisa, terus juga mengadaptasikan bisa, tapi ini tanggung jawabnya besar kalau kita menuliskan ini. Kalau memodifikasi itu udah tinggi banget, jadi udah bisa ini ya, udah bisa kreatif gitu. Nggak hanya mengikuti perintah kita, tapi dia punya kreativitas yang lain gitu biasanya. Tapi kalau nggak mau tinggi-tinggi ya udah ini aja, mengerjakan atau mendemonstrasikan atau mempraktekkan atau juga melaksanakan bisa ya, melaksanakan lalu juga mengerjakan gitu. Tapi ini ada level-levelnya, tentunya kita nggak harus juga benar-benar pas gitu ya. Yang penting ada di antara inilah. Jangan sampai kita pilihan ininya nggak ada dari sini. Misalnya kalian menuliskan klien mampu memahami cara pembuatan obat tradisional untuk hipertensi. Memahami nggak ada di sini, jangan gunakan itu. Tapi kalau ada, selama masih ada di sini, kalian boleh gunakan. Gitu. Karena kita untuk bisa memahami benar-benar ya apa yang dimaksud di sini itu akan cukup berat. Minimal kalian menggunakan inilah, jangan sampai keluar dari ini. Kalau keluar dari ini Bapak akan coret, salah gitu. Seperti memahami atau mengetahui, ada nggak mengetahui? Nggak ada. Klien mengetahui, nah itu nggak ada di sini, jadi salah. Nah itu untuk tujuan ya, baru tujuan aja udah banyak banget bahasannya ya. Yang jelas intinya kalian harus mempraktekkan membuat tujuan berdasarkan contekan yang tadi, yaitu daftar dari kata operasional berdasarkan tiga domain. Setiap tujuan itu harus terdiri dari 3, yaitu kognitif, lalu domain afektif, dan juga psikomotor. Gitu. Walaupun pada prakteknya nanti disesuaikan dengan kebutuhan pasien, tapi kalian belajar semuanya aja dulu, semuanya dirumuskan. Agar kalian lebih banyak belajarnya sehingga pasien apapun kalian akan bisa atasi. Tapi pada kenyataannya memang pasien itu ketiga domain itu rata-rata bermasalah. Tidak hanya di afektif saja atau di psikomotor saja, tapi semuanya bermasalah biasanya. Karena masih minim sekali upaya penyuluhan kesehatan yang ada di masyarakat. Khususnya pada lansia itu masih lemah banget. Kalau pada dewasa mungkinnya masih agak kuat lah. Kalau dia punya penyakit tertentu, misalnya dia kanker, langsung belajar dia itu. Kalau namanya dewasa, kalau lansia mah boro-boro belajar gitu, membaca aja susah, main internet aja atau main gadget aja nggak bisa. Oleh karena itu akan sangat lemah biasanya kalau lansia itu. Lalu ini selain juga menggunakan tadi kata kerja operasional ya, untuk merumuskan tujuan itu harus terdiri dari ABC kalau menurut teori, ABCD kalau menurut teori ya. Audience, behavior, condition, dan degree. Gitu ya. Atau ada juga dengan metode yang lain, yaitu Lee tahun 1973. Tapi kalau Bapak lebih setuju yang gampang aja dihafalnya, yaitu ABC, audience, behavior, condition, degree. Harus terdiri dari itu. Selain dengan kata kerja operasional, harus dilengkapi juga yang lain. Tadi seperti Bapak misalnya, setelah dilakukan kunjungan atau setelah dilakukan penyuluhan selama 3 kali 30 menit, keluarga mampu, keluarga itu audiensnya. Setelah dilakukan penyuluhan kesehatan itu kondisinya, setelah dilakukan penyuluhan, gitu ya. Nah, behaviornya apa tadi? Mampu menjelaskan atau mampu menyebutkan. Nah, itu behaviornya. Degree-nya apa? Nah, degree-nya itu harus lebih jelas. Ini yang sering salah juga. Kalau Bapak juga masih salah juga, sering salah-salah ya. Ternyata harus dituliskan juga degree-nya. Atau derajatnya gimana? Misalnya kayak gini. Audien itu siapa yang belajarnya, behaviornya itu tadi ya, kata kerja operasional yang tadi. Lalu kondisinya juga harus dituliskan, degree-nya atau batas minimal tingkat keberhasilannya. Misalnya paling sedikit 3 buah, atau paling sedikit 70% misalnya. Misalnya kayak gini, yang kedua misalnya, tujuan yang kedua tadi adalah menyebutkan tanda gejala misalnya. Klien setelah dilakukan penyuluhan selama 1 kali 20 menit, keluarga mampu menyebutkan kembali tanda gejala
hipertensi minimal 70%. Jadi itu harus disebutkan kalau menurut teori itu minimalnya berapa, kita harus sebutkan di situ. Kalau di dunia keperawatan belum ada nih seringkali degree ini. Ternyata di dunia pendidikan itu perlu kita cantumkan degree itu berapa keberhasilannya itu, karena perlu ada batas dong. Kalau kita nggak ada degree, nggak ada patokan apakah penyuluhan kita berhasil atau enggak gitu. Kalau ada degree berarti kan kita bisa ada patokan kapan penyuluhan itu berhasil, kapan itu tidak berhasil. Misalnya contohnya setelah membaca wacana yang diberikan dosen, mahasiswa mampu memberikan ini A-nya. Ini setelah membaca wacana yang diberikan dosen, ini adalah ini ya kondisi ya. Setelah membaca wacana yang diberikan dosen, A itu mahasiswa, atau kalau kalian mah setelah membaca wacana yang diberikan oleh perawat misalnya, keluarga mampu memberikan contoh, keluarga mampu menyebutkan kembali tanda gejala hipertensi misalnya. Secara tertulis paling sedikit 3 buah gitu. Paling sedikit 70%, paling sedikit 80% gitu. Gitu. Jadi kondisi juga ternyata bisa juga kondisi dari apa dijelaskan, apakah memberikan contoh secara tertulis atau secara lisan misalnya, menjelaskan menyebutkan kembali secara lisan. Nah itu kondisi juga. Kondisi itu ada dua, yaitu yang di atas ini setelah membaca wacana yang diberikan dosen itu kondisi, yang ini juga kondisi, jadi dua. Unsur A biasanya hanya ditulis 1 kali di awal penulisan tujuan. Boleh juga disingkat. Seperti tadi, setelah dilakukan penyuluhan kesehatan selama 3 kali 20 menit, keluarga mampu. Nah, bisa 1.2 gitu ya, 1 ini. Jadi bisa dituliskan A-nya 1 atau audiennya cuma 1. Atau kondisinya juga unsur C seringkali tidak disebutkan bila memang tidak menekankan pada suatu kondisi pembelajaran yang khusus. Kalau misalnya C juga kadang-kadang nggak dituliskan juga boleh itu kondisinya, atau secara tertulis, secara lisan itu kadang-kadang tidak perlu kadang dituliskan. Jadi tidak wajib ya seluruh unsur ini. Tapi kalau ada lebih bagus. Gitu. Lalu ini kegunaan taksonomi yang tadi ya. Kegunaan taksonomi yang tadi. Jadi taksonomi itu kegunaannya tadi agar penyuluhan kita tuh lengkap gitu. Kalau penyuluhan hanya merubah kognitifnya aja, maka nggak akan terjadi perubahan perilaku, nggak akan ada efeknya. Kalau cuma keluarga hanya tahu hipertensi aja, sementara dia nggak tahu cara menangani hipertensinya dan tidak bisa mempraktekkan apa itu cara penanganannya, maka pasien itu akan darah tinggi terus gitu. Tapi kalau taksonomi ini dipenuhi semuanya, domainnya, maka itu akan itu akan terjadi perubahan perilaku sehingga masyarakat itu bisa sehat dari hipertensinya, keluarga bisa sehat dari hipertensinya. Kalau kita penyuluhan kita itu bernyawa. Bapak bilang bernyawa. Jadi penyuluhan itu ada yang asal-asalan juga, misalnya kayak gini. Bapak tadi di tensi darah tinggi, Bapak kurangin asinnya. Itu juga penyuluhan, tapi tidak bernyawa. Penyuluhan yang bernyawa itu harus terdiri dari tadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau di situ cuma psikomotor aja, buat apa saya ngurangi yang asin-asin apa? Emang apa bahayanya darah tinggi ya? Kalau namanya masyarakat kan seperti itu bertanya-tanya. Padahal saya mah sukanya yang asin-asin. Oh, nggak akan dituruti. Tapi kalau penyuluhan tersebut lengkap, 3 domain itu dipenuhi, maka keberhasilannya akan relatif lebih tinggi. Lalu setelah itu taksonomi itu juga menjadi namanya urutan ya, urutan. Jadi kalau bisa sih tujuannya yang tinggi. Kalau nggak bisa yang tinggi baru yang rendah. Jadi usahakan target kita tuh tinggi dulu, yang C5 dulu, C6 dulu gitu, atau P5, P6 dulu gitu. Psikomotornya, afektifnya juga afektif yang tinggi kalau bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa atau memang nggak logis, baru kita ke bawah. Kalau memang logis di atas, lebih baik kita gunakan yang atas, yang bagus gitu. Agar itu akan penyuluhan kita tuh akan lebih berefek kalau kita menggunakan tujuan yang lebih atas tentunya. Itu satu ya, itu untuk tujuan aja. Nah, mudah-mudahan setelah ini kalian bisa mempraktekkan bagaimana membuat tujuan yang baik. Lalu metode pembelajaran itu sebenarnya kalau rata-rata yang kita tulis itu CTZ. Kalau kalian di BAP itu kan, BAP dosen gitu ya,
Rata-rata dosen CTJ, apa itu ceramah tanya jawab, ceramah tanya jawab. Itu adalah metode tradisional dalam pengajaran. Atau kalau misalnya praktek perkuliahan praktek, BAP praktek, demonstrasi, redemonstrasi. Nah, dosen kita keperawatan juga masih banyak menggunakan ini. Bapak sendiri juga masih banyak menggunakan ini. Sebenarnya menurut teori itu kurang cocok. Jadi di metode pembelajaran kalian boleh tulis ini, tapi sebenarnya kalian perlu ketahui bahwa metode ini adalah metode yang masih yang konvensional atau masih metode yang jadul, yang menurut sebagian penelitian itu kurang bagus sebenarnya. Gitu. Tapi kalau namanya metode atau apapun itu ada punya kelebihan kekurangan. Pasti ceramah tanya jawab itu kenapa digunakan orang banyak digunakan orang karena punya kelebihan. Kelebihannya apa? Mungkin dia lebih waktunya lebih singkat gitu. Kalau metode yang non tradisional atau yang modern itu waktunya perlu banyak, Pak. Nggak cukup sedikit gitu. Tapi kalau CTZ itu kan cuma dijelasin aja, jadi cepat ngejelasin. Itu bisa lebih cepat gitu dibandingkan kita harus diskusi kelompok misalnya. Lebih rumit lagi. Kalian yang harus belajar bikin makalah segala macam. Habis itu mempresentasikan gitu dan lain-lain itu akan memakan waktu, tapi tentunya punya kelebihan juga di situ, yaitu mampu membuat peserta didik dalam hal ini mahasiswa atau masyarakat lebih mampu untuk bisa mencari ilmunya sendiri nanti kalau dia metodenya non tradisional misalnya contohnya. Nah ini karena paradigma pendidikan itu udah berubah sekarang itu nggak disuapin gitu. Kalian bisa baca sendiri ya nanti karena waktunya terbatas. Nah, jadi nggak kayak gini lagi. Belajar itu nggak menerima pengetahuan, harusnya nggak CTZ tadi gitu. CTJ, nah, itu nggak akan bagus. Tapi harus aktif gitu, mencari bukan disuapin atau bukan diisi oleh dosennya, tapi aktif mencari. Agar ketika ada kebutuhan yang lain atau keperluan lain, ada masalah yang lain, dia bisa menyelesaikan masalah itu tanpa disuapin oleh orang lain gitu. Mampu mandiri lah. Kalau bisa misalnya kita menerapkan active learning itu kelebihannya itu. Atau dalam bahasa ininya student center learning sekarang itu. Ini yang paling cocok sebenarnya kalau di metode yang modern. Kalau kalian mah misalnya bikin makalah, presentasi, tanya jawab, nah itu adalah student center learning contohnya. Tapi selain itu juga ada yang namanya active learning ya, atau bahasa lainnya itu lebih ke arah active learning, project based learning, case based learning, problem based learning, success based learning. Ini contoh yang lain dari student centered learning, itu jenisnya juga ada banyak gitu. Misalnya kalian ketika KMB misalnya, dosen tuh nggak ngajar harusnya. Kasih aja kasus, sok pelajari kasus, bikin askepnya segala macam, beri materinya jabarkan oleh kalian, nah, dipresentasikan oleh kalian. Itu namanya case based learning itu. Atau problem based learning juga agak mirip ya. Kalau success based learning itu lebih ke arah dia cerita terkait kesuksesan seseorang gitu. Itu success based learning. Misalnya bagaimana sih kok bisa jadi orang terkaya di dunia misalnya siapa tokoh misalnya terkaya di dunia, dia kayak gini, tipsnya apa segala macam, itu success based learning namanya. Nah, lalu itu untuk metode ya, tapi kalian kalau mau menuliskan tetap ceramah tanya jawab, asal kalian ada rasionalnya boleh kalian menuliskan itu, apalagi ke masyarakat ya, masyarakat mah belum terbiasa dengan student centered learning, apalagi lansia. Kalau lansia dipakai SCL gini hulang-hulang gitu ya. Jadi tetap CTJ kalau lansia, tapi kalau ke anak-anak misalnya remaja, nah bisa kalian coba terapkan student centered learning ini dalam pengajarannya. Misalnya dia mengajarkan tentang apa namanya HIV/AIDS atau menerangkan tentang ini tapi dengan SCL gitu. Atau success learning misalnya. Atau dengan cara yang lainnya. Atau misalnya sukses based learning itu pada orang yang kecanduan narkoba misalnya. Kita datangkan orang yang pernah kecanduan narkoba dan bisa berhenti dari kecanduannya tersebut. Nah, dia cerita, itu namanya sukses based learning, tuh kurang lebih seperti itu. Nah, lalu prinsip umum materi yang terbaik itu, lalu materi ya, untuk materi. Lalu nanti setelah di metode kalian tuliskan, CTJ, kalian juga menuliskan di RPS kalian tuh adalah materi. Nah, materi itu biasanya dilampirkan karena materi itu banyak ya. Biasanya materi terlampir di bawah.
atau bisa juga langsung dituliskan di situ ya, sesuai dengan tergantung formatnya. Nah, prinsip umum materi itu ini. Nah, faktor yang penting juga dalam proses pengajaran. Kalian tujuannya udah bagus, metodenya udah bagus, tapi materinya jelek. Jelek juga semuanya. Jadi setiap aspek dalam RPS itu harus maksimal, harus yang terbaik gitu. Ya. Nah, terus kelengkapan materi dan kedalaman materi perlu diutamakan. Jadi jangan sampai nggak lengkap materinya, nggak sesuai dengan tujuan. Misalnya kalian mau melakukan penyuluhan hipertensi, tapi isinya cuma pengertian aja, tanda gejalanya nggak ada, faktor resikonya nggak ada. Berarti itu dia tidak lengkap. Lalu tidak dalam juga. Kalian jelaskan di materi tersebut harus mengurangi makanan yang berbahaya buat darah tinggi. Memang masyarakat kalau dijelaskan seperti itu paham apa aja makanan yang berbahaya untuk darah tinggi. Kita harus jelaskan persis apa. Misalnya harus kurangi gorengan, terus juga kerupuk, kecap, ikan asin, yang berlemak-lemak, jeroan. Misalnya harus kita jelasin secara detail. Kalau materinya cuma nggak detail gitu, nggak akan maksimal gitu. Ketika melakukan penyuluhan, metodenya bagus, tujuannya bagus tapi nggak dalam materinya. Ketika kita buat PPT tersebut di share ke masyarakat atau kita gunakan saat penyuluhan itu nggak akan maksimal karena nggak dalam gitu. Kalau nggak detail, nggak mendalam seperti itu juga nggak akan maksimal penyuluhan. Makanya materi itu juga salah satu aspek yang sangat penting untuk bisa membuat penyuluhan kita itu berguna bagi masyarakat. Gitu. Lalu lakukan untuk membuat materi yang bagus, yang lengkap dan dalam ini kita jangan sampai puas dengan satu sumber. Alodok kita ambil satu, apalagi misalnya kita ambil dari cuma blogspot, kita ambil aja satu. Terus kita masukin di RPS kita. Nggak akan bagus gitu. Atau dari Alodok misalnya cuma satu aja. Nggak akan bagus. Kalau bisa dari Alodok kita ambil. Bisa kalau dari website ya, dari buku kita masukin, kita gabungin semua. Terus juga dari jurnal kita masukin. Dari NCBI, jurnal internasional kita masukin. Dari JPKI kita masukin ke situ. Dari konsensus kita masukin ke situ semuanya. Nah, jadi lengkap di situ. Itu namanya literatur review. Literatur review itu membandingkan satu sumber dengan sumber yang lainnya agar suatu materi itu lengkap dan dalam gitu. Kalau kita hanya mengambil satu sumber dan sumbernya juga blogspot misalnya, maka kualitas materinya juga pasti akan rendah. Kalau rendah seperti itu ketika disampaikan walaupun metodenya bagus, pesertanya juga banyak gitu, nggak akan bermanfaat itu. Jadi dalam pembuatan materi itu harus serius. Nggak bisa copy paste dari kakak kelas. Karena copy pastean yang dari kakak kelas itu salah semua. Dari tujuan aja udah salah, materinya juga salah, semuanya salah. Yang sering terjadi adalah kalian copy paste dari kakak kelas. RPS mana kak? Oh ini ada RPS-nya. Seolah-olah paling benar. Akhirnya ketika diperiksa oleh dosen masih salah semua. Ketika diaplikasikan di masyarakat tidak bermanfaat maksimal. Nah, sumber utama jadi sumber itu kan ada yang utama, ada yang tambahan ya. Sumber utama yang paling penting digunakan itu adalah namanya konsensus. Konsensus itu adalah pertemuan dari ahli-ahli suatu topik di seluruh dunia biasanya. Yaitu kalau hipertensi itu contohnya adalah GNC 7 dan GNC 8. Itu adalah buku atau pertemuan khusus terkait konsensus ahli hipertensi seluruh dunia gitu. Kita bisa lihat ini gitu. Lalu untuk diabetes itu yang Bapak tahu kalau yang lokal itu ada konsensus Perkeni atau Perhimpunan Endokrin Indonesia. Dibandingkan kita melihat Alodok atau melihat juga apalagi blogspot gitu ya. Lebih baik kita lihat ini aja Perkeni karena waktu kita terbatas misalnya saya harus ambil cuma satu aja karena waktunya terbatas udah besok ditunggu oleh Pak Tirta untuk ujian misalnya. Ambil aja ini dari Perkeni aja, jangan dari Alodok aja atau dari blogspot aja, dari Perkeni aja kalau diabetes. Kalau hipertensi dari JNC 7 atau untuk penyakit yang lain tentunya ada juga konsensusnya gitu. Kalau terbatas, tapi kalau waktunya banyak tambahkan juga dengan yang terupdate, NCBI-nya masukkan, JPKI-nya masukkan, jurnal Sintanya masukkan, sumber-sumber internetnya juga dimasukkan gitu.
Lalu pastikan materi tersebut dari hasil penelitian lengkap dan mendalam. Jadi pastikan juga materi tersebut tuh dari hasil penelitian, jangan hoak isinya, atau jangan perkiraan, atau jangan dari budaya gitu. Menurut budaya bahwa orang demam itu harus diberikan bawang merah misalnya. Itu kan menurut budaya, kita kan perawat itu harus berdasarkan penelitian. Nah, materi kita tuh jangan sampai menurut budaya atau menurut kebiasaan, menurut menurut nenek moyang, itu nggak akan bagus materi kita gitu. Jadi harus berdasarkan penelitian, lalu utamakan sumber-sumber berbahasa Inggris karena cenderung akan lebih bagus. Hindari penggunaan materi dari blogspot. Kita ambil copy paste dari blogspot, WordPress, atau dari kakak kelas. Kakak kelas itu banyaknya ngambilnya dari blogspot, WordPress, dan itu udah lama, jadul, kita gunakan di situ, berantakan lah hasil kita. Jadi jangan sekali-kali membuat SAP dari kakak kelas, copy paste dari kakak kelas, karena banyak salahnya. Pusing, lebih baik daripada kita memperbaiki yang kakak kelas, lebih baik kita membuat sendiri. Tapi kalaupun misalnya mau melihat kakak kelas, ya lihat aja kakak kelas, tapi perbaiki maksimal, karena banyaknya yang kakak kelas itu berantakan untuk materinya biasanya diambil dari Blogspot, WordPress, Wikipedia, akhirnya berantakan hasilnya. Gitu. Untuk yang lainnya juga TIU-nya, tujuan umum khususnya juga masih berantakan gitu banyaknya. Lalu gunakan juga sumber jurnal internasional terbaik, misalnya di NCBI misalnya, dari jurnal-jurnal yang bagus gitu dengan biaya yang besar, yang mahal, sehingga materi kita tuh benar-benar bukan hanya lengkap tapi juga terupdate gitu. Kalau kita tambahkan juga dengan NCBI. Nah, ini contohnya dari buku, atau ini buku ya, dalam bentuk buku ya. JNC 7, ada JNC itu ada yang 7 Express atau cepat, dia lebih ringkas gitu ya. Ada juga yang JNC 7 yang biasanya gitu, yang lebih lengkapnya, tapi dia lebih tebal, tentunya bacanya harus lebih banyak. Dia isinya terkait prevention-nya, detection, evaluation, treatment, dan lain-lain gitu. Jadi di sini ada seluruh materi yang kita butuhkan, pengertiannya, tanda gejala, faktor resiko, dan lain-lain, termasuk treatment-nya itu lengkap ada di sini. Termasuk juga pengobatan juga ada lengkap. Kalau dia darah tinggi aja obatnya ini. Kalau dia darah tinggi sama dia penyakit diabetes obatnya ini. Kalau dia punya darah tinggi terus juga punya penyakit jantung obatnya ini. Lengkap ada semuanya dari hasil penelitian-penelitian dan disatukan dalam sebuah konsensus oleh ahli-ahli hipertensi. Nah, lalu ini adalah Perkeni. Nah, ini adalah Perkeni, pedoman pengelolaan pencegahan diabetes mellitus tipe 2. Jadi kalau misalnya yang diabetes, lebih baik ambil dari sini utamanya. Sisanya kalian ambil dari yang lainnya tadi, jurnal tadi. Oke. Nah, lalu tambahkan juga ini tadi, NCBI atau National Library of Medicine. Kalau lamanya adalah ncbi.nlm.nih.gov. Ini jurnalnya bagus-bagus jurnalnya. Ini rata-rata di kualitas 1 atau Q1, Q2. Kualitas 1 penelitian dan jurnalnya itu adalah kualitas 1. Jadi yang terbaik lah kalau di seluruh dunia. Begitu. Jadi yang kita bisa aplikasikan tadi ya. Bapak simpulkan dulu. Di metode kalau bisa gunakan yang aktif atau student centered learning. Tapi kalau nggak bisa, harus ada rasionalnya, kalian gunakan CTZ boleh, atau demonstrasi redemonstrasi untuk psikomotornya juga boleh. Lalu selanjutnya ketika pembuatan materi, pilih dulu sumber yang bagus dulu, yaitu konsensus. Kalau contohnya yang hipertensi JNC, kalau yang dari diabetes itu Perkeni atau konsensus pedoman pengelolaan pencegahan diabetes Perkeni. Ini adalah sebuah konsensus juga. Jadi dokter-dokter ahli endokrin seluruh Indonesia berkumpul setiap beberapa tahun sekali untuk berkesepakatan untuk konsensus ini. Lalu setelah itu tambahkan juga NCBI, lalu tambahkan juga yang lain. Jadi jangan hanya puas dari satu sumber, apalagi sumbernya hanya blogspot, lebih parah lagi kalau seperti itu. Kalau memang waktu kita terbatas, ya usahakan dulu aja masuk yang konsensusnya dulu aja, sumber yang terbaiknya aja dulu masukin, tanpa misalnya perlu NCBI dulu. Tapi kalau perlu waktunya banyak, lebih baik kita
maksimalkan lagi literatur reviewnya sehingga materinya bagus. Karena materi itu sangat fatal. Walaupun yang lainnya bagus, tapi kalau materinya berantakan, pasti penyuluhannya pasti akan berantakan dan nggak akan bermanfaat. Lalu selanjutnya adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran juga ini penting. Ya, media pembelajaran kalian tuliskan juga di situ. Biasanya yang tertulis itu kalau banyaknya itu dia di PPT misalnya. Media pembelajarannya lagi itu adalah proyektor, itu kan media. Media itu baik itu PPT kita atau proyektor kita atau pengeras suara kita itu juga disebut media gitu. Jadi media pembelajaran juga salah satu komponen yang penting gitu. Nah, menurut teori atau menurut penelitian-penelitian bahwa metode media pembelajaran itu yang bagus itu adalah dia multimedia. Jadi jangan hanya satu media, ada suaranya, ada gambarnya, ada juga yang lainnya gitu. Jadi jangan hanya satu media, tapi semua multimedia gitu, ya. Maka daripada itu harus banyak media. Jangan hanya seperti dosen misalnya mengajar sendiri aja jangan, tapi buat juga video itu ditampilkan juga ke masyarakat gitu. Itu multimedia gitu, yang lebih kreatif gitu ya. Nah, terus juga apakah Pak kalau penyuluhan kesehatan itu harus ke masyarakat terjun aja ke lapangan? Tidak hanya itu, tapi bisa juga kalian membuat infografis, lalu juga kalian menempelkan media-media itu ditempelkan di papan pengumuman di RW, itu juga adalah penyuluhan kesehatan. Jadi penyuluhan kesehatan itu nggak mesti kita berbicara di depan umum gitu. Jadi metodenya tadi nggak harus CTZ, bisa juga dengan menempelkan poster misalnya di tempat-tempat yang sering dilewati oleh masyarakat gitu ya, itu bisa gitu. Dan media itu nggak hanya PPT tapi juga grafis sederhana dan juga yang lainnya gitu. Nah, lalu kriteria memilih media itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Sasaran kita tuh harus disesuaikan dengan sasaran kita. Kalau misalnya media kita itu, kalau kita sasarannya adalah lansia, jangan terlalu banyak tulisan. Harus banyakin gambar. Jadi pahami dulu sasaran kita tuh siapa, siswa kita tuh siapa kalau dalam pembelajaran ya. Gitu. Kalau dalam penyuluhan siswa kita tuh siapa? Kalau lansia dikasih tulisan-tulisan gitu, emang bisa baca? Mungkin nggak bisa baca gitu. Terus juga kalaupun bisa baca, emang kelihatan karena dia udah minus atau plus gitu. Nggak mungkin nggak bisa gitu. Lalu juga sasaran kita tuh banyak atau sedikit. Tadi ada individu, keluarga, ada masyarakat gitu. Kalau sedikit, cocok kita menggunakan misalnya medianya yang kecil. Tapi kalau sasaran kita banyak, medianya jangan yang kecil dong, yang besar, misalnya PPT, proyektor. Kalau banyak, tulis itu kalau banyak. Tapi kalau sedikit ya bolehlah kita menggunakan lembar balik yang kecil misalnya. Tapi kalau misalnya banyak pasiennya atau sasarannya banyak, berarti medianya harus besar, berapa kali berapa meter misalnya. Atau kita menggunakan proyektor PPT dengan spesifikasi yang bagus misalnya. Kalau itunya banyak, tapi kalau sedikit mah tentunya bisa menyesuaikan gitu. Kalau keluarga mungkin cukup lembar balik yang agak besar sedikit. Kalau yang individu mungkin lembar balik kecil aja cukup. Kalau keluarga lembar balik yang agak besar. Kalau masyarakat lembar balik yang besar banget agar bisa terlihat oleh masyarakat. Lalu selain itu ada tujuannya, juga harus kita pilih, kita sesuaikan dengan tujuannya, karakteristik materinya, dan ketersediaan fasilitas pendukung. Kalau tidak ada juga jangan gunakan media tersebut. Tapi kalau ada media yang ketersediaan fasilitas pendukungnya bagus, maka kita gunakan yang ada. Misalnya ada proyektor, kita gunakan aja proyektor dengan PPT kita gitu. Tapi kalau misalnya nggak punya proyektor, berarti kita mau nggak mau kita harus menggunakan lembar balik melalui kertas kita balik gitu. Oke, lalu selanjutnya kita cepat karena waktunya terbatas. Nah, ini traditional learning, ini digital learning. Jadi penyuluhan kesehatan tuh nggak harus dengan langsung seperti sekarang ini, tapi kalian membuat website, misalnya kalian membuat YouTube channel tentang pendidikan keperawatan, misalnya Dokter Tirta ataupun yang lainnya gitu. Ada dia penyuluhan-penyuluhan kesehatannya itu banyak di YouTube channelnya. Itu adalah sebuah penyuluhan kesehatan juga gitu. Nah, jadi kalian metode pembelajarannya bisa kalian media pembelajarannya atau
apa ya ini tadi media pembelajarannya bisa ditulis bukan hanya dengan proyektor aja, tapi bisa juga YouTube channel misalnya, atau menggunakan podcast misalnya, atau apa. Nah itu bisa kalau zaman sekarang apalagi, atau vlog misalnya kita, terus motion grafis, infografis misalnya, kita bisa ini kan ya, kayak di halaman-halamannya WHO itu banyak infografis, motion grafis banyak, itu sebagai media penyuluhan juga bagi masyarakat gitu. Atau gamification, jadi game untuk misalnya apa namanya pembelajaran kesehatan itu bisa, 3D dan lainnya bisa. Jadi media pembelajaran itu sudah sangat modern, tidak hanya lagi dengan proyektor, PPT, ataupun misalnya dengan kalau dulu mah papan tulis, nggak hanya itu, tapi juga bisa lebih canggih lagi dengan vlog, podcast, YouTube channel, lalu game dan lain-lainnya. Misalnya kalau untuk yang ini pencegahan merokok misalnya, anak kita bisa coba disuruh main gamenya misalnya Rico, atau Rico itu jadi game online di Android gitu terkait dengan pencegahan rokok. Banyak lainnya gitu ya. Lalu pemanfaatan internet yang lainnya, kita bisa juga menggunakan pemanfaatan internet ya. Ya, terus juga media itu bisa juga Google Meet seperti yang kita gunakan. Medianya apa? Google Meet, Zoom misalnya. Yang kita gunakan sekarang Zoom misalnya, Skype bisa gunakan juga. Atau bisa juga saat ujiannya kita medianya menggunakan Quizzes atau Google Form, atau yang lainnya bisa dengan bahan ajarnya dengan YouTube, PowerTune, ataupun KineMaster, ataupun yang lainnya. Nah, terus evaluasi. Lalu setelah dilakukan tentunya RPS, kita juga di RPS itu harus mengimplementasikan ini kelewat ya satu. Ada implementasi. Implementasi itu dari tahapan-tahapan komunikasi terapeutik. Nah, jadi tapi Bapak ringkas dulu ya tadi ya. Jadi ketika kita tadi media itu kita tuliskan di situ PPT kah, terus juga proyektor kah, atau medianya modern yang bisa vlog, YouTube channel ataupun yang lainnya gitu ya. Kita tuliskan itu, lalu bisa juga game ataupun yang lebih modern lainnya gitu ya. Terus setelah kita rumuskan di situ adalah medianya apa, kita rumuskan bukan evaluasi dulu, tapi tadi implementasinya atau spesifiknya tahapannya apa. Biasanya untuk penyuluhan itu sama kayak komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik itu kan terdiri dari 4 fase ya, fase prainteraksi, lalu fase pendahuluan, fase kerja, dan fase penutup. Nah, tulis itu. Fase pendahuluannya berapa menit, fase prainteraksinya apa saja yang dilakukan, fase pendahuluannya dituliskan apa, memberikan salam, lalu juga apa namanya melakukan evaluasi subjektif, objektif, melakukan kontrak, lalu setelah itu kalian melakukan fase kerja, kalian menjelaskan pengertian, tanda gejala, faktor resiko misalnya, lalu juga menjelaskan terkait dengan yang lainnya gitu ya. Lalu saat penutup kalian melakukan evaluasi subjektif, melakukan evaluasi objektif, melakukan evaluasi subjektif itu maksudnya mengetes kembali ya pemahaman pasien gitu, atau sasaran penyuluhan kita, lalu kita RTL, rencana tindak lanjut, dan penutup tentunya salam penutup. Itu dituliskan, lalu setelah itu evaluasinya juga kalian tuliskan juga di situ seperti apa kriteria evaluasinya, keluarga mampu tentunya kriteria evaluasi itu disesuaikan sama tujuan, diturunkan dari tujuan kalian. Kalau tujuannya 5, berarti kriteria evaluasi itu minimal 5, bahkan lebih, karena satu tujuan itu bisa dipecah menjadi kriteria evaluasi yang lain. Misalnya tadi misalnya darah tinggi ya, kriteria evaluasinya tentunya klien mampu menjelaskan kembali, disesuaikan juga kata kerjanya, kalau menyebutkan kembali, kalau itu menjelaskan. Klien mampu menjelaskan terkait dengan pengertian hipertensi, di mana pengertian hipertensi itu adalah tekanan darah lebih dari 140/90. Klien mampu menyebutkan kembali tanda gejala dari hipertensi. Seperti itu juga evaluasi itu. Evaluasi itu tergantung format ya, ada yang dibagi 3 juga, evaluasi input, evaluasi proses, sama evaluasi
hasil gitu. Ada juga RPS itu yang membagi 3 evaluasi gitu. Tapi kalau tidak 3 berarti biasanya yang hasil aja. Hasil itu mengacunya kepada tujuan tentunya. Kata kerja dan apa yang menjadi tujuan yang ada di atasnya gitu. Ya, terus ini membuat soal ya. Nah, biasanya kita buat RPS, analisis RPS. Jadi ketika membuat evaluasi, kita akan membuat soal. Tapi sebelum membuat soal itu kita biasanya membuat kisi-kisi dulu. Nah, kisi-kisinya lalu kita membuat soalnya. Lalu setelah kisi-kisi itu mau berapa nih pertanyaan pengertian tuh mau 1, 2, 3. Pertanyaan tentang tanda gejala tuh mau berapa? 1, 2, 3 itu kisi-kisi. Minimal setiap yang ada di tujuan itu harus ada minimal 1 pertanyaan. Jangan sampai nggak ada. Misalnya ketika kalian membuat pertanyaan cuma pengertian aja, nggak akan bagus. Sama ketika UTS UAS, setiap PPT yang ada di perkuliahan itu harus turun ke soal UTS UAS. Itu soal yang bagus. Tapi kalau misalnya nggak seperti itu, berarti itu PPT-nya ke arah sini, soalnya ke arah sini, maka itu adalah kurang tepat gitu kalau seperti itu. Jadi harus dibuat kisi-kisi, lalu buat soalnya. Buat soalnya juga disesuaikan dengan kondisi atau sasaran. Kalau misalnya penyuluhan besar atau penyuluhan kelompok, baiknya soalnya itu ada soal pilihan ganda gitu. Jadi jangan pertanyaan terbuka, tapi pertanyaan tertutup, misalnya pilihan ganda. Kenapa? Karena kita nggak mungkin tanya satu-satu. Misalnya peserta penyuluhan kita ada 10, kita tanya satu-satu apa pengertian dari hipertensi dan segala macam, ribet gitu. Tapi kalau misalnya sasaran kita individu cuma 1, kita bisa tanyakan kan langsung gitu. Tapi pada kenyataannya pada penyuluhan kelompok pun banyak ketidakidealan, banyaknya itu diberikan pertanyaannya atau soal evaluasinya itu biasanya dari kata-kata aja, misalnya Ibu Bapak semua yang hadir di sini satu RW bisa sebutkan kembali, kita sudah melakukan penyuluhan tentang hipertensi, bisa sebutkan kembali apa tadi pengertian dari hipertensi gitu. Coba perwakilannya. Nah, perwakilan itu bagus sebenarnya untuk mewakili yang lain, tapi sebenarnya kurang begitu tepat. Yang paling tepat itu kalau penyuluhannya banyak, tentunya dia soalnya adalah pilihan ganda. Sama kayak kalian ketika UTS UAS, maka mengerjakan sendiri gitu, nggak bisa diwakili. Coba Bapak sudah mengajar terkait dengan RPS, coba sebutkan kembali tadi kepanjangan dari RPS, coba diwakili oleh 1 orang. Apakah dengan 1 orang tersebut bisa mewakili semua? Nah, itu juga kurang tepat sebenarnya gitu. Oke, tapi pada dasarnya semua harus dievaluasi gitu. Tapi evaluasi tersebut baiknya lebih tepat lagi. Kalau sasarannya banyak, maka evaluasinya baiknya adalah pilihan ganda agar lebih cepat dan juga bisa menilai semuanya. Tapi kalau misalnya sasarannya adalah keluarga saja ataupun malah 1 orang, itu dengan lisan pun bisa evaluasinya. Nah, lalu evaluasi juga bukan hanya dengan ujian tes lisan dan tertulis, bisa juga observasi, partisipasi, unjuk kerja, dan angket. Khususnya untuk tujuan-tujuan yang bersifat afektif. Kita observasi makanannya apakah sehat atau enggak gitu ya. Itu kita observasi gitu. Jadi jangan hanya yang kognitif saja juga yang dievaluasi gitu. Kalau dia afektif, maka yang terbaik itu adalah observasi. Tapi kalau dia kognitif, yang terbaik itu adalah tes tertulis atau tes lisan atau angket gitu. Tapi kalau misalnya dia afektif, itu sebenarnya observasi. Sama psikomotor juga observasi gitu. Coba demonstrasikan kembali cara membuat pengobatan tradisional tentang hipertensi. Oh gini. Kalau mahasiswa mah coba demonstrasikan kembali pada OSCE ya. Coba demonstrasikan kembali pemasangan infus. Nah, kalian melakukan lalu dosen mengobservasi misalnya. Seperti itu. Jadi nggak bisa misalnya pemasangan infus dilihatnya sebutkan cara-cara pemasangan infus. Nah, itu kognitif, padahal yang dinilai itu psikomotor, tapi dengan cara kognitif nggak akan maksimal kalau kita menggunakan tes lisan atau tertulis kalau kita menilai suatu domain psikomotor. Nah, UKOM kedepannya itu bukan hanya ujian tulis nanti ujian kompetensi itu, tapi juga ada OSCE.
jadi tes psikomotornya ke depannya loh. Di zaman kalian mungkin nanti udah mulai diterapkan karena udah mulai rame sekarang itu akan penerapan OSCE. Tapi nggak tahu ya, karena penerapannya juga akan sangat banyak yang harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, kita lewat saja. Ini cakupan penilaiannya juga harus terdiri dari 3 ini. Kalau karena tujuannya domainnya ada 3, maka yang dinilai juga harus ada 3. Nah, setiap urutan dari atas itu harus mengurut ke bawah, jangan sampai nggak konsisten. Tujuannya di atas ada 5, tapi kok evaluasinya ada 3, ada 2 bahkan gitu. Nggak cocok gitu. Kalau evaluasinya di atas 5, ya di bawahnya juga 5. Di atasnya tujuannya 5, tapi evaluasinya di bawahnya juga 5, tapi nggak sesuai, beda. Nah, itu juga nggak baik gitu. Jadi tetap evaluasi itu harus mengacu kepada tujuan gitu. Materi juga harus mengacu tujuan. Jadi yang lebih atas itu diacu yang bawahnya. Tujuan itu diacu untuk media atau materi. Materi diacu juga ke dalam soal. Soal juga mengacu kepada tujuan. Jadi jangan sampai yang di atasnya dilanggar di bawahnya gitu. Ini prosedur penilaian, lalu ini video pembelajarannya seperti ini. Nanti bisa dilihat ya untuk video pembelajarannya. Nah, sebelum ke tanya jawab, Bapak akan ini dulu, coba share dulu. Yang lainnya, ini untuk yang RPS yang contohnya yang salah-salah ya. Ini RPS SAP ya, SAP yang salah, Bapak akan coba share. Nah, oke, sebentar. Nah, contohnya ini, misalnya ini ya. Nih. Jadi nanti sekalian membuat ini. Setelah ini kalian diminta oleh Bapak untuk membuat satuan acara penyuluhan. Nah, untuk ininya nanti materinya nanti diidentifikasi oleh Sherlita untuk yang kelas A dan yang kelas B untuk Vinanda atau ketuker ya, Bapak lupa. Nah, nanti diidentifikasi, terus dari identifikasi itu nanti konsulkan ke Bapak, nanti Bapak ACC atau tidak, atau perbaiki atau tidak, nanti kalian nanti bagi-bagi secara random akan mendapatkan apa. Kenapa random? Agar lebih adil gitu pembagiannya. Nah, terus ini contohnya yang hipertensi. Nih, ada SAP itu terdiri dari topik, pokok bahasan, sasaran, tempat, tadi Bapak udah jelasin ya. Hari ini data umumnya seperti ini. Lalu tujuan. Nah, tujuannya, nah ini memahami itu nggak ada di tadi kata kerja operasional. Ini salah gitu. Lalu mampu memahami, ya memahami ini salah juga sebenarnya ya, salah. Jadi jangan sampai nggak ada di kata kerja operasional yang tadi untuk kognitif. Ini kan kognitif semua nih. Ini kognitif nih. Ya, ini psikomotornya belum ada. Harusnya dia meyakini untuk bisa mengatasi hipertensi misalnya. Klien atau keluarga, kalau misalnya di keluarga ya, meyakini untuk bisa mengatasi hipertensi. Nah, ini yang tepat. Itu. Makanya jangan kopas dari kakak kelas. Kalau kopas dari kakak kelas tuh banyaknya salah deh. Karena Bapak lihat memang apa namanya masih pada salah gitu. Gitu. Ini contohnya yang benar untuk yang afektif ya. Kalau yang untuk kognitif jangan memahami tapi menjelaskan. Ada kan udah jelas menjelaskan kan? Menjelaskan misalnya. Gitu. Ini udah tepat. Mengenali. Nah, adapun mengenali, lihat apakah ada di sana. Memahami udah jelas salah. Nggak ada di sini. Itu salah. Itu. Mengetahui ada nggak di kata kerja yang operasional kognitif? Kalau nggak ada berarti ganti dengan ada yang ada di situ. Mengetahui cara, mengetahui ada nggak? Nah, lebih cocok tadi kalau untuk yang psikomotor itu lebih ke arah mendemonstrasikan, misalnya. Gitu, mendemonstrasikan misalnya. Menerapkan bisa menerapkan misalnya. Gitu. Kalau mengetahui ini juga apakah ada di psikomotor, karena ini kan lebih ke arah psikomotor misalnya.
Tapi dari cara pengobatan ini kan juga atau penanganan hipertensi ini juga ada banyak ya, bisa dipecah lagi misalnya mendemonstrasikan manajemen stres, teknik untuk mengurangi stres. Mengurangi stres misalnya. Nah, jadi jangan beracuan ke kakak kelas. Acuan kalian tuh slide Bapak. Dalam hal ini adalah dari Bloom. Dalam hal ini adalah tabel kata kerja operasional untuk kognitif, afektif, dan psikomotor dari HL Bloom. Itu yang benar, jangan dari kakak kelas kalian atau dari contoh Bapak juga bisa jadi salah gitu. Maka daripada itu lihat di situ. Terus untuk metode nih seramah tanya jawab masih bisa digunakan demonstrasi redemonstrasi. Nah, karena di sini ada psikomotor harus dimasukin juga demonstrasi dan redemonstrasi gitu. Karena ada psikomotor kan. Lalu juga afektif itu bisa juga dengan cara yang lain misalnya. Tapi dengan ceramah tanya jawab juga itu bisa untuk merubah afektif. Tapi kalau bisa juga metode ini lebih canggih lagi, misalnya dengan tadi student centered learning, misalnya dengan case method atau yang lainnya. Tapi kalau untuk masyarakat disesuaikan ya. Lalu ini media juga ditulis, juga besarnya, lembar baliknya seperti apa. Kalau dia banyakkan tentunya lembar baliknya harus besar. Dituliskan juga semuanya, PPT, jangan hanya PPT tapi juga proyektornya, terus LCD-nya ataupun yang lainnya dituliskan semuanya. Atau dengan yang modern tadi dengan vlog misalnya, atau dengan YouTube channel, atau dengan yang podcast ataupun yang lainnya. Evaluasinya juga dituliskan, nah kegiatan penyuluhannya atau implementasinya dituliskan, fase pembukaan, lalu juga penyampaian materi atau fase kerja, lalu fase evaluasi atau dan penutup itu disatukan. Fase prainteraksinya juga boleh kalau mau dicantumkan. Lalu materi penyuluhannya jangan seperti ini, lihat. Nggak ada tulisan-tulisannya. Gitu. Apalagi berantakan isinya. Hipertensi adalah tekanan darah yang dihasilkan oleh darah terhadap pembuluh darah. Apa ini? Nggak ada batasannya. Hipertensi itu adalah tekanan darah lebih dari 140/90 itu menurut GNC. Jadi jangan hati-hati, jangan nyarinya dari blog, dari kakak kelas, wah banyaknya berantakan. Terapkan juga penulisan APA-nya, Adi Kusuma misalnya, atau GNC 2022 misalnya 2010 kalau nggak salah GNC itu 2012. Itu. Jadi tuliskan juga penulisan-penulisan yang itunya, utamakan tadi adalah dari konsensus, tambahkan juga NCBI atau dari jurnal internasional atau jurnal nasional yang terbaru. Itu kalau perlu juga tambahkan lagi sumber-sumber yang lain sampai benar-benar lengkap gitu. Jadi tuliskan referensinya. Jangan sampai nggak dituliskan referensinya. Gitu. Oke. Nah, ini juga sama, masih banyak salah juga ya. Nah, menjelaskan. Nah, ini menjelaskan, menyebutkan tanda gejala, menyebutkan bahaya hipertensi. Nah, ini udah sesuai, menyebutkan tadi ya, udah sesuai ya. Memahami, nah memahami ini masih kurang tepat, harusnya dia lebih lengkap. Tapi kalau TIU lah bisa dimaafkan ya, kalau TIU itu kan umum ya. Jadi boleh tidak sesuai dengan itu juga, gitu. Oke. Karena waktunya sudah habis ya, kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan ke Bapak melalui chat ya. Boleh, Vinanda lah. Pak, jadi kan minggu lalu kan kita pernah penyuluhan ya Pak bersama Bu Irma. Nah, diagnosa kasusnya kan udah ada masing-masing. Apakah boleh Pak itu nanti Vinan kirim list? Oke, boleh. Kalau misalnya udah ada lebih bagus. Iya, terima kasih Pak. Ya udah gitu aja ya. Pakai yang udah ada, yang sebelumnya kasusnya biar sama gitu. Nah, begitu ya. Nah, sasarannya kita pilih aja salah satu aja, sasarannya kelompok aja. Karena mungkin nanti akan dipraktekkan di kelas misalnya ya. Jadi kelompok aja, jangan individu sasarannya, tapi jangan juga keluarga, tapi kelompok aja. Karena nanti mungkin bisa jadi dipraktekkan di kelas gitu. Jadi misalnya yang hipertensi, sasarannya apa? Masyarakat dengan penyakit hipertensi misalnya.
Kalau yang diabetes, masyarakat yang mengidap diabetes misalnya. Atau bisa juga sasarannya masyarakat umum misalnya, boleh. Tapi masyarakat ya, jangan individu atau keluarga. Cukup satu aja lah kalau bikin RPS 3, sama aja sih, hampir sama sih individu dan keluarga. Ada pertanyaan lagi nggak? Tapi waktunya sih udah azan ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Nanti kalau tidak jelas, nanti bisa ditanyakan melalui chat ke Bapak. Lalu juga mudah-mudahan Bapak segera bisa share ini video pembelajarannya. Lalu juga PPT-nya Bapak akan share. Lalu kalian tugasnya adalah minggu depan dikumpulkan sebelum hari H tentunya. Jadi hari Jumat mungkin ya. Jumat aja, Jumat dikumpul atau Sabtu lah. Sabtu dikumpulkan RPS-nya masing-masing ke Vinanda dan juga PJ, siapa namanya satu lagi deh. Bapak lupa. Ya, ke PJ kalian kumpulkan untuk Bapak bisa baca sekilas, untuk bisa Bapak berikan masukan di hari Senin atau Selasanya. Mudah-mudahan minggu depan nanti kita cek lagi apakah bisa luring ataupun daring. Mudah-mudahan sih bisa luring ya. Kita kombinasi aja hybrid gitu. Mungkin cukup dari Bapak. Mohon maaf jika Bapak ada salah perkataan dan tidak perlu ataupun misalnya belum memuaskan kalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan juga kalian semuanya, dan juga bagi masyarakat untuk bisa memberikan peningkatan terhadap pengetahuan, kemauan, dan juga psikomotor dari masyarakat agar bisa hidup sehat. Demikian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Ya, semangat ya pengerjaan tugasnya. Bapak tunggu. Oke, Bapak izin end meeting untuk semuanya.